Allah Subhanahu wa taala datang dengan Ramadan, bertransaksi di Ramadan. Lalu kemudian kata Allah, kalau kalian ya memberikan yang terbaik, aku akan berikan surga kepada kalian. Ya, masya Allah, masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyunal karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bermuajahah, bertatap muka di dunia online yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaannya untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama berbincang kembali di Bincang Hikmah ya. Bincang Hikmah bersama saya. Semoga dengan kita bersama-sama dalam majlis ilmu yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan setinggi-tingginya untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya insya Allah, dan juga semua hajat-hajat teman-teman semuanya semoga dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya ya? Masya Allah ya, dari berbagai macam daerah, dari Batam, Jagakarsa, dari Malaysia, Masya Allah, sahabat surga ya, dari Malaysia, dari Jombang hadir, Masya Allah, dari Darmasraya Padang ya, dari Batam hadir, dari Mona di Ampang mana ya, kemudian Kuala Lumpur, Masya Allah ya, banyak yang hadir ya, Kuala Lumpur nih, Pasaman Barat hadir, Alhamdulillah ya. Kemudian dari sahabat surga dari Madura ya, Masya Allah, kita jadi sering menyebut sahabat surga ini ya. Kemudian juga dari Pekanbaru ya, Masya Allah. Bismillah hadir dalam ilmu pagi ini. Semoga Allah muliakan Pak Nas dan semua anggota Magnet Rezeki satu sama terhubung ya. Oke, Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa di kesempatan kali ini. Kita akan sama-sama membahas tentang persiapan Ramadan ya, dengan tema inikah Ramadan terbaikku. Sebentar lagi ya Ramadan ya. Sekarang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana strategi kita menghadapi Ramadan yang insya Allah akan kita datangi sebentar lagi ya. Oke, langsung saja mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Semoga Al-Fatihah ini menjadi jalan keberkahan untuk kita belajar pada kesempatan pagi hari ini. Juga terkirim kepada keluarga kita, orang tua kita, suami istri kita, anak-anak kita,
Semoga semuanya menjadi mukmin, muslimin, mukminin yang sejati, yang dicintai oleh Allah. Kakak adik kita semuanya muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Juga ya kita kirimkan Al-Fatihah ini kepada para ulama, sambung menyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman ya, dari khususnya kepada teman-teman SBMR ya, sahabat bisnis Magnet Rezeki. Pada kesempatan kali ini kita live-nya di channel channel umum ya, Magnet Rezeki official ya. Jadi biasanya kita setiap pagi jam 9 atau 9.15 itu kita training bisnis ya. Pada kali ini karena sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan, izinkan kita membahas tentang satu tema yang sangat-sangat penting sekali, yaitu bagaimana kita mempersiapkan Ramadan kita dengan persiapan jiwa, ilmu dan amal menjelang Ramadan. Teman-teman semuanya, bersyukur ya kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum tentu juga ya. Ada jamaah masjid yang saya tempat berkumpul ya dengan teman-teman masjid ya. Itu malamnya tarawih, malamnya sudah mau tarawih, beliau meninggal dunia itu di waktu asar. Ya Allah ya. Ternyata Allah belum izinkan beliau untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan ya. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu apakah kita yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita terus berdoa semoga beliau yang meninggal dunia ya sebelum Ramadan itu ya diterima amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang giliran kita, apakah kita yang insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang terpilih menjadi orang yang terbaik dalam Ramadan kita ya. Yuk sama-sama kita siapkan ya, karena dia seperti perlombaan ya, fastabiqul khairat. Jadi Ramadan ini kita berlomba-lomba ya dengan sahabat-sahabat kita. Siapa yang terbaik, dia yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemenangnya. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian semua bertakwa. Ya, agar kalian semua bertakwa atau mencapai derajat takwa. Ya Allah, ya mudah-mudahan kita semua mencapai derajat takwa. Nah, mencapai derajat takwa ini berarti kan dia hadiah. Nah, untuk hadiah itu kita mesti persiapkan dengan sebaik-baiknya ya. Kalau sekarang saya lagi hobi main tenis meja ya. Tenis meja. Nah, kalau seandainya pas mau pertandingan, perlombaan gitu kan, maka sebelum mencapai perlombaan itu saya akan berlatih dengan sangat kuat sekali gitu ya, supaya saya memenangkan pertandingan tenis meja itu. Begitu juga ya para petinju gitu ya, sebelum dia naik ring ya dia berlatih dulu ya, sehingga akhirnya dia maksimal dia bisa memenangkan pertandingan. Begitu juga dengan Ramadan kita. Nah, Ramadan kita ini adalah ibarat pertandingan ya. Dan itu pertandingannya bukan pertandingan yang cuma sehari dua hari, tapi pertandingan yang 30 hari. Artinya pertandingan yang maraton begitu ya. Nah, maraton ini energinya mesti benar-benar dijaga ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menang ya. Ada 4 bahasan pengantar tanda-tanda cinta Ramadan, persiapan ilmu dan persiapan amal saleh. Yuk sama-sama kita bahas ya. Derajat muslim terhadap Ramadan itu ada 3 ya, setidaknya 3 hal. Walaupun mungkin banyak ya kriteria orang yang menghadap ke dalam bulan suci Ramadan. Tapi ada muslim yang gak peduli. Dia kaget gitu kan, malam ini udah tarawih ya. Ini berarti dia gak peduli dengan Ramadan ya. Sudahlah tamu istimewa, janjinya surga ya, kemudian semua ampunan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok iya gitu ya? Ternyata dia ya tidak
peduli terhadap Ramadan, baru paham Ramadan itu ya, oh malam ini ya tarawih gitu ya. Makanya di dalilnya itu kam min shaimin, ya betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Berapa banyak orang yang berpuasa? Artinya banyak sekali ya. Rasulullah SAW menyebutkan hal ini berarti kan banyak sekali. Kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa karena dia nggak peduli dengan Ramadan itu ya. Ramadannya dilalui dengan biasa-biasa saja. Udah berapa banyak Ramadan yang kita lalui ya? Mungkin kalau saya sudah melalui 45 Ramadan ya, umur 43 Masehi ya, tapi mungkin sudah melalui 45 Ramadan ya. Pertanyaannya adalah apakah ketika kita melalui Ramadan itu ya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin dekat kepada Allah atau semakin menjauh atau biasa saja, atau sebenarnya Ramadan tahun lalu dibandingkan dengan Ramadan tahun ini ya mungkin lebih baik tahun yang sebelumnya ya, artinya terjadi penurunan, nauzubillah. Maka yuk sama-sama kita tidak menjadi orang yang seperti ini ya, menjadi orang yang awam di dalam Ramadan ya, muslim yang nggak peduli ya dia anggapnya ini sebagai sebuah kewajiban aja, bahkan kayak terpaksa gitu masuk ke dalam bulan suci Ramadan ya. Jangan ya, kita harus menjadi orang yang bergembira. Man fariha bidukhulir Ramadan faqad harrama jasadahu 'alan niran. Sesiapa orang yang berbahagia masuk ke dalam bulan suci Ramadan, diharamkan jasadnya untuk masuk ke dalam api neraka. Ya Allah. Ya, tentunya ini hadis ya, walaupun derajat hadisnya ada yang mengatakan hadis dhaif, tapi bisa kita ambil sebagai satu ibrah. Sesiapa orang yang bergembira, nah bergembiranya di sini bukan seperti gembiranya anak-anak yang akan dapat es krim, akan dapat permen, akan dapat baju baru, akan dapat kuih gitu kan, kuih muih gitu ya bahasa Malaysia. Tapi bergembiranya karena dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya dia mempersiapkan diri. Nah, orang-orang yang mempersiapkan diri ini tergolong ada dua golongan. Yang pertama adalah muslim yang berbisnis dengan Allah. Muslim berbisnis itu gimana? Ya, dia bekerja, berusaha dengan sangat-sangat keras karena dia tahu akan mendapatkan balasan. Ya, dan dia berjual beli, ya berjual beli kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah diperbolehkan? Boleh-boleh saja. Dalam Al-Quran disebutkan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا على الله حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. Inna Allah ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli ya, Inna Allah ashtara minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman ya, anfusahum, jiwanya, wa amwalahum, dan hartanya, bi anna lahumul jannah, untuk ditukar dengan surga. Masya Allah. Jadi bayarannya surga. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Orang-orang yang berbisnis dengan Allah. Nah, ketika kita berbisnis ya, sebelum kita bayangkan ya, kalau seandainya kita bertemu dengan konsumen yang mau beli 20 miliar gitu ya, kira-kira gimana persiapan kita ya? Persiapan kita, waduh itu badan mesti wangi, baju mesti cakep gitu kan, tampilan mesti sempurna, presentasi mesti luar biasa gitu ya. Baru kemudian kita tampil dengan orang yang mau membeli barang kita senilai 20 miliar omset kita ya. Kalau untungnya 10 miliar, untung 2 miliar gitu ya. Nah, ini ya, Allah Subhanahu wa taala datang dengan Ramadan, bertransaksi di Ramadan. Lalu kemudian kata Allah, kalau kalian ya memberikan yang terbaik, aku akan berikan surga kepada kalian. Ya, Masya Allah, Masya Allah ya. Jadi berbisnis. Nah, orang yang berbisnis adalah orang-orang yang mempersiapkan diri. Dalam Al-Quran juga, dalam surat 60, kita sekalian ngaji ayat ya, surat 61 ya, ayat 10, surat As-Saff ayat 10 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin anim. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan, jual beli
Ya, jadi jual beli yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Apa kata Allah? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan bersungguh-sungguh begitu, berjihad. Jadi perniagaan berkonsekuensi, bersungguh-sungguh. Jihad di sini bukan cuma sekedar jihad perang ya, jihad perang sekarang bahkan hampir udah nggak ada ya. Adanya jihad apa? Jihad melawan ya kemalasan diri kita, ya melawan hal-hal yang nggak bagus dalam diri kita, lawan gitu ya dengan sungguh-sungguh. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan. Maka orang-orang yang berbisnis dengan Allah adalah orang-orang yang mempersembahkan barang terbaik kepada Allah ya. Nah maka bismillah kita menjadi orang-orang yang minimal banget ya. Itu yang kedua, muslim yang berbisnis dengan Allah. Tapi ada muslim yang ketiga. Kalau seandainya kita mau naikin derajat kita ya, ini aja yang kedua aja udah bagus ya. Udah bagus banget orang-orang yang berbisnis dengan Allah. Asalkan kita paham gitu loh, bisnis kita, barang kita tuh mesti benar-benar yang bagus yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan hanya yang berbisnis dengan Allah, tapi di atas derajatnya adalah orang-orang yang mencintai Allah. Orang-orang yang bukan berbisnis lagi ya. Bayangkan kalau seandainya suami istri ya menikah itu karena berbisnis gitu. Menikahnya karena berbisnis. Ya, kamu punya apa, aku punya apa, ayo kita menikah gitu ya. Kayaknya menikah mah bukan bisnis deh. Menikah tuh di atasnya bisnis. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk menjadi orang yang meningkat derajatnya di bulan suci Ramadan, bukan cuma sekedar berjual beli kepada Allah, tapi juga mencintai Allah. Yuk kita lihat ayatnya dalam surat 2 ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya, jadi mereka mencintai sesembahannya, patungnya, ya. Kemudian mungkin kalau dia jadikan uang sebagai sesembahan, dia mencintai uang sama seperti dia mencintai Allah. Ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara ya orang-orang yang beriman kepada Allah amat sangat cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang cinta, orang-orang yang beriman itu teramat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau cinta ini udah nggak bisa dibeli. Cinta ini udah nggak bisa dibeli ya. Tinggi sekali derajatnya cinta. Maka yuk kita naikkan derajat gitu ya, dari orang yang bingung dengan Ramadan ya, nggak peduli dengan Ramadan, kaget dengan Ramadan, ya, nggak tahu ilmu tentang Ramadan, naik derajat dengan menjadi orang yang berjual beli, berbisnis, menjadi pebisnis profesional dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu naikin derajat lagi menjadi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, walladzina amanu asyaddu di sini amat sangat teramat gitu. Jatuh cinta begitu ya. Pokoknya tuh udah kangen banget dengan Ramadan ya. Sehingga akhirnya dia jadikan Ramadan sebagai satu momentum untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita ketemu sama seorang yang sangat kita inginkan menjadi suami atau istri kita? Ya Allah, pengen banget dia tuh jadi suami atau istri kita.
Waduh, cari perhatian luar biasa. Itu kayaknya udah bukan lagi bisnis tuh. Semua kita korbankan untuk mendapatkan cintanya. Maka derajat takwa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita bisa jadikan sebagai satu jalan cinta kita kepada Allah. Itu pengantarnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menjadi orang-orang yang cinta sama Ramadan? Minimal kita belajar naikin derajat dari orang yang berbisnis menjadi orang yang bercinta. Maka tanda-tanda cinta Ramadan, ya. Satu, berdoa, ya. Berdoanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Mungkin doa ini kita biasa baca, ya. Udah biasa atau sudah pernah dengar atau sudah dapatkan beberapa flyer gitu ya, doa-doa ini, doa Ramadan gitu ya, doa menjelang Ramadan. Tapi sebenarnya doa ini waballighna Ramadan sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan ini ada nuansa cinta, ada rasa cinta di sana, ya, bukan hanya sekedar ya kalau orang yang nggak peduli dengan Ramadan, dia nggak mungkin doa ini, ya. Tapi orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dia tuh waballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Mungkin dia tahu bahwa di bulan Ramadan akan dapatkan surga, akan dapatkan pengampunan, ya. Tapi bukan cuma sekedar itu, ya. Orang-orang yang sangat amat rindu itu, ya, waballighna, ya Allah sampaikan gitu. Ibaratnya gini nih, ada misalnya nih ada suami yang kerjanya di offshore gitu ya, di tengah laut begitu ya, 6 bulan nggak ketemu sama istri, atau 1 tahun deh gitu ya, 1 tahun nih nggak ketemu sama istri, tapi ada rasa cinta pengen pulang, maka doanya gitu ya, dikasih tahu tuh bahwa kapal akan pulang tanggal gitu ya 13 April 2021. Sebelum pulang itu dia udah nandain tuh 1, 2, 3, 4, 5 coret gitu ya, kayak di kayak di penjara-penjara gitu. Nah kita juga gitu, ya Allah sampaikan, ya Allah berapa hari lagi sih? 5 hari lagi ya Allah gitu ya. Dia tuh waduh, dia rindu, dia doa ini wajib ya kita baca gitu ya. Yuk sama-sama kita membaca doa ini. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab. Rajabnya udah doa, Sya'bannya doa, ya artinya 2 bulan sebelumnya tuh saking kangennya, dan dia berdoa supaya dia sampai ke bulan Ramadan. Nah berikutnya ada bulatan-bulatan yang berikutnya, bersyukur, gembira, taubat. Yuk kita lihat, bersyukur, memuji dan bersyukur kepada Allah. Jika nanti disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan, maka sujud syukur. Ya Allah terima kasih ya Allah, aku akhirnya sampai juga ke dalam bulan suci Ramadan. Jadi seperti orang yang kangennya kelepasan gitu. Ya Allah terima kasih ya Allah, ya akhirnya nyampe juga di bulan Ramadan, ya nyampe juga. Nah nanti sujud syukur kita itu akan menambah energi gitu bagi perhelatan kita di bulan suci Ramadan itu, ya. Dan waktunya tuh mungkin bagi orang ya 1 bulan tuh lama ya Ramadan. Tapi bagi mereka yang tahu tentang Ramadan tuh satu bulan singkat banget gitu. Singkat banget. Jadi sujud syukur. Yang kedua berikutnya adalah zikir, banyak-banyak zikir dengan keagungan Allah, ya. Karena betapa banyak yang tidak disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan. Menangis, menitiskan air mata. Yuk sama-sama nanti pada saat tarawih gitu ya. Pada saat gitu ya maghrib pertama gitu ya, maghrib pertama, jadi penutupan bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban ditutup gitu ya dengan azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Langsung itu hati gitu, langsung hati itu, ya Allah ini azan Ramadan gitu, ya Allah ini azan bulan Ramadan. Yang sholatnya dilipat gandakan 70 kali lipat. Sholat wajib digandakan 70 kali lipat. Sholat sunnah dijadikan wajib pahalanya, ya dijadikan pahala wajib. Itu langsung rindu, kangen, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sujud syukur tuh, ya dapat Ramadan. Karena bagi orang-orang yang mendapatkan Ramadan, ya maka bismillah, mudah-mudahan dengan dapatkan Ramadan itu akhirnya semua dosa diampuni, dapatkan
rahmat dari Allah, dapatkan pembebasan dari api neraka gitu ya. Itu mahal sekali pembebasan dari api neraka itu. Jadi bersyukur ya. Jadi yang pertama berdoa, habis itu bersyukur dengan kesyukuran yang luar biasa. Tandai dengan sujud syukur gitu. Nyampe di bulan Ramadan. Yang berikutnya adalah gembira. Ya. Man fariha bidukhuli Ramadan faqad harrama jasadahu 'ala niran. Sesiapa yang gembira masuk ke dalam bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya masuk api neraka. Gembira di sini bimakna al-istidad. Bimakna dengan makna, artinya apa maknanya? Gembira gitu. Gembira bukan cuma sekedar gembira saja, tapi persiapan yang baik gitu. Jadi dia bersiap-siap dan udah siap gitu loh. Ready gitu. Yes, Ramadan. Bismillah, start gitu ya. Dia gembira, happy, luar biasa, bahagia gitu. Nah, wujudkan rasa bahagia kita itu dengan amal-amal yang soleh. Ya buktinya apa kalau kita tuh menjadi orang yang gembira? Amalnya itu maksimal gitu ya. Berbeda dengan amalan-amalan di bulan yang lain. Bahkan sebisa mungkin Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Tahun yang lalu khatam 1 kali, tahun ini 2 kali, begitu. Atau minimal kalau tahun lalu 1 kali, sekarang 1,5 kali. Tahun lalu nggak pernah khatam nih, seumur-umur dalam bulan suci Ramadan nggak pernah khatam. Tahun ini harus khatam. Nah ini bagian dari kegembiraan menyambut bulan Ramadan. Yang berikutnya adalah yang ketiga, yang keempat berarti ya. 1 doa, 2 syukur, 3 gembira, yang keempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan terbaik seorang hamba adalah melakukan pertaubatan atas dosa-dosa yang dilakukannya dalam 1 tahun ke belakang. Masuk Ramadan dengan tekad kuat, super duper kuat untuk menghapus seluruh dosa. Ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, dengan sungguh-sungguh, diampuni seluruh dosanya di masa yang lalu. Ya. Imam Syafi'i ketika masuk ke dalam bulan suci Ramadan, maka beliau meninggalkan semua aktivitas, dan beliau fokus ngaji. Ngaji berapa banyak ngajinya? 2 kali khatam sehari. Masya Allah, 2 kali khatam sehari. Boleh nggak kayak gitu? Katanya nggak boleh gitu ya, maksimalnya 1 bulan untuk khatam gitu. Ya Ramadan mah beda. Bisa 2 kali khatam sehari, waduh masya Allah ya. Bisa nggak seperti itu? Bisa ya. Saya pernah dengar ceramahnya ya. Pernah dengar ceramahnya Syekh Ali Jabir ya. Syekh Ali Jabir itu mencoba untuk khatam gitu. Ternyata bisa. Ya, bisa khatam Quran dalam waktu 12 jam. Ya. Ternyata bisa ya. Saya mau belum bisa ya. Saya maksimal itu baca 11 juz ya dalam sehari. Ya. Masya Allah. Teman-teman pasti bisa yang lebih banyak gitu ya. Nah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Jangan sampai kita datang masuk ke dalam bulan suci Ramadan ya. Kita sampai ini di bulan suci Ramadan, yang terjadi malah kita ngotorin Ramadan. Ya, yang terjadi kita ngotorin Ramadan. Jadi Ramadan itu terkotori dengan kehadiran kita. Ya Allah, Ramadan itu mulia ya Allah. Sementara saya itu hina. Ya, jadi bayangkan teman-teman semua, bukan cuma sekedar gembira, tapi juga rasa takut gitu. Maka kita takutnya itu diiringi dengan taubat. Minta ampun kepada Allah. Jangan sampai ya Allah, ya saya yang hina dina penuh dengan dosa ini ketika masuk Ramadan. Ramadan itu ya ada pepatah mengatakan, rusak susu sebelanga karena nila setitik. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Jangan sampai akhir Ramadan tuh jadi nggak bagus, ya, nggak bermakna gitu. Nggak bermakna karena kehadiran kita gitu. Masya Allah. Nah, yuk sama-sama. Ini jadi tanda cinta kita, ya, tanda-tanda orang-orang yang cinta dengan Ramadan. Nah, berikutnya ya, yang kita perlu lakukan, jadi kita sudah bahas yang mana tadi ya, pengantar sudah ya, tanda-tanda cinta Ramadan. Kemudian ya persiapan
persiapan ilmu menjelang bulan suci Ramadan. Ya, yuk sama-sama kita siapkan ilmunya. Ya, ini juga wujud rasa cinta. Orang-orang yang ya mengetahui mengetahui jalan gitu ya, mengetahui jalan menuju orang yang dicintai, pastinya ya dia akan sampai. Tapi kalau orang-orang nggak cinta gitu ya, dia nggak tahu gitu. Kan kalau orang yang cinta itu, istri kamu rumahnya di mana? Calon istri kamu, mertua kamu, calon mertua itu rumahnya di mana? Pasti tahu ya. Kalau saya tahu banget di awal-awal tuh ya, Perumahan Politeknik nomor 48 gitu. Beji Timur Depok. Tahu gitu, alamatnya tahu, petanya tahu gitu. Begitu juga dengan Ramadan. Wajib hukumnya beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu. Ya. Seseorang yang menjalani wilayah tanpa peta hanya akan mendapat lelah dan tersesat. Sebaliknya, memiliki peta adalah setengah kesuksesan. Jadi, ketika kita memiliki petanya di bulan suci Ramadan, ya, maka itu udah setengah kesuksesan. Gimana kita bisa sukses kalau kita kagak tahu ilmunya? Maka ini ada ilmu puasa, ilmu mengisi Ramadan, dan ilmu yang pertama, ilmu puasa. Ada banyak banget ilmu puasa. Yuk kita ulang-ulang yuk, mumpung masih ada waktu nih, 5 hari sebelum Ramadan. Kita ulang-ulang, ya, kita ulang-ulang, ya, 5 hari sebelum Ramadan nih. Contohnya nih, ya, coba saya mau tanya nih, ya. Berapa banyak rukun puasa? Kan rukun Islam ada berapa? 5. Ya, rukun Islam ada berapa? 5. Coba ya, keras-keras tuh jawabnya. Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6. Ya. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Ya. Sekarang pertanyaan saya, rukun puasa ada berapa? Coba jawab di komen ya. Coba jawab di komen. Rukun puasa ada berapa? Contoh petanya seperti apa ya Pak Nas? Petanya itu yang sekarang ini saya jelaskan ya. Yaitu ilmu. Coba sekarang saya mau tanya dulu nih, coba jawab deh, ya. Berapa banyak rukun puasa? Ya, berapa banyak rukun puasa? Coba mau tahu nih, ya. Berapa banyak yang tahu, ya? Coba tebak aja, tebak. Ya, berapa banyak rukun puasa? Rukun puasa. Ada yang jawab 2, ya. Apalagi nih? Nih kayaknya yang udah jawab nih udah pernah ngikutin materi saya nih. Coba yang belum tahu mah tebak aja berapa. Ada 5 nih, kan? Ada yang nebak, ada 5 ya. Rukun puasa ada 5 ya. Ini udah banyak yang tahu nih kayaknya ya. 6. Nah, ini ada 6 Pak Nas ya. Ada 5, ada 1 tuh ya. Ada 1. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Nih kemudian ini ada yang jawab 5, bagus ya. Ada lagi yang jawab ya. Berapa banyak rukun puasa? Tuh, ada yang jawab 5 lagi ya. Rukun puasa ada 5 lagi ya. Oh, ada yang jawab 3 nih. Niat, imsak, buka ya. Coba tebak ayo ya, rukun ya. Yang udah tahu semua udah pergi program nih. Rukun puasa ada 3 tuh ya. Ada 3, ada 5. Ya baguslah jauh ya. Ada 3, ada 5. Nah, kan nggak seragam. Kenapa nggak seragam? Kenapa rukun ini? Ada yang jawab 4 juga nih ya. Ada yang jawab 2, ada yang jawab 3. Oke, ya, baik. Sebenarnya berapa banyak ya? Kan rukun Islam kita tahu. Kenapa? Karena kita pengen ya benar-benar jadi orang Islam kan gitu ya. Rukun iman ada berapa? Kita pelajari. Pak Nas, apa penting belajar rukun? Penting banget. Jadi sebelum kita melakukan sebuah amal, ada yang jawab nggak tahu. Ya, bagus. Ya. Nah, ini yang kaitannya dengan puasa. Berarti kita selama ini beberapa tahun ini kita nggak pernah tahu rukun puasa ada berapa. Kalau saya misalnya saya pembimbing umroh gitu ya, minimal banget peserta umroh saya, jamaah umroh itu wajib tahu berapa rukun umroh. Rukun umroh ada 5 ya. Tawaf ya, yang niat ya, ditandai dengan menggunakan baju ihram ya. Kemudian yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib tuh ya. Jadi harus tahu ya rukun umroh ya. Coba tanyain ke teman-teman semuanya, kalau yang pas pulang umroh, tanyain tuh, rukun umroh ada berapa? Bingung tuh ya. Nah terus kemudian kalau ditanya, sah nggak umrohnya? Karena rukun itu menetapkan tentang sah atau tidaknya gitu ya. Nah
Ini ada yang jawab nih, ya. Rukunnya adalah ini bukan orang Islam waras balik. Ini bukan rukunnya, tapi wajib puasa. Ya. Tapi kalau rukunnya berapa banyak, ya? Niat setiap malam meninggalkan yang membatalkan dan menjalankan puasa, ya. Oke, ya. Jadi yang benar tuh ada 2. Rukun puasa ada 2, niat. Satu niat, yang kedua imsak. Imsak itu menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Yang ini yang benar, ya. Jadi ada 2, ya, menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Oh, masih kurang lengkap nih, koma. Dari terbit matahari sampai, ya, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, ya. Jadi ada waktunya, ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, ya, ini aja ternyata kan umat Islam ada berbagai macam perbedaan, ya, atau banyak yang nggak paham. Walaupun ini sebenarnya diajarkan oleh ulama, ya. Tinggal kita mendefinisikan, ya, dan mengikutin, ya. Nah, yang paling umum adalah 2 tadi, ya, rukun puasa. Nah, apa yang membatalkan? Ya. Ada berapa banyak yang membatalkan? Nah, kita harus tahu ada 9 yang membatalkan, ya. Ada 9 yang membatalkan puasa. Nah, yuk sama-sama kita nambahin ilmu nih 5 hari. Mumpung 5 hari, ya, nanti detailnya mungkin dalam kesempatan berikutnya, ya. Mungkin kalau nggak besok, ya, atau Sabtu kita lanjut materi ini untuk memperdalam ilmu puasa, ya. Sambil teman-teman semuanya coba googling, ya, ilmu puasanya. Apa yang membatalkan, apa yang disunahkan, apa yang menyempurnakan, apa yang meningkatkan, apa yang utama di bulan suci Ramadan. Ilmu puasa. Yang berikut adalah ilmu mengisi Ramadan itu sendiri. Karena bejana air akan terasa terlalu luas jika tidak ada isinya. Jadi Ramadan itu kan 30 hari. 30 hari tuh. Bagi orang yang, nah, 1 bulan Ramadan akan terasa sangat lama bagi mereka yang tidak memiliki ilmu. Sebaliknya akan terasa sangat-sangat sebentar bagi mereka yang mengisinya dengan amal, ya. Jadi bejana kalau nggak ada isinya itu luas banget, ya kan? Teko, terus gelas gitu, ya. Sebuah tempat itu akan terasa lega banget nih kayaknya tuh, karena nggak ada isinya gitu. Nah, dia udah tahu puasanya, tapi Ramadannya dia nggak bisa isi. Diisinya dengan apa? Tidur aja. Padahal bagi orang yang tahu selama 1 bulan Ramadan, ya, selama 1 bulan Ramadan itu karena dia udah ngisi, saya mau belajar tafsir, saya mau belajar, ya, bahasa Arab, saya mau menghabiskan buku Riyadhus Shalihin, saya mau menghabiskan buku Sirah Nabawiyah, saya mau khatam Quran 5 kali dalam sebulan, gitu, ya. Kalau dia punya banyak mau, maka 1 Ramadan, 1 bulan di bulan suci Ramadan itu kerasanya, ya Allah, kagak bakal kekejar ini, ya Allah, gitu, ya. Dikit banget gitu waktu saya. Nah, maka yuk sama-sama kita menjadi orang yang mengisi Ramadan. Ilmu mengisi Ramadan dengan apa? Dengan manajemen. Dengan manajemen ilmu. Nah, nanti saya akan bahas di yang bahasan yang satunya, ya. Nah, maka ketika kita, ya, nih, bener banget puasa 30 hari terasa cepat, padahal langsung puasa tanggal 2 Syawal. Padahal langsung puasa tanggal 2 Syawal. Iya. Nah, ilmu mengisi Ramadan ini penting sekali, ya. Nah, nanti kita akan bahas dalam next yang berikutnya, persiapan ilmu. Yang berikutnya adalah ilmu yang bertambah. Salah satu tanda sukses seseorang dalam puasa adalah bertambahnya ilmu dan kefahaman akan agama. Jadi tanda sukses nih, gitu, ya. Oh, berarti Ramadan kita berhasil kalau kita nambah ilmu, ya. Juga bertambah cintanya dengan agama. Ya Allah, saya jadi makin cinta nih sama Islam, gitu. Jadi dia tuh nambah rasa cinta dengan Islam, ya. Tanyakan pada diri, ilmu apa yang ingin ditambah di Ramadan tahun ini. Nah, coba ditulis, ya, di bukunya. Teman-teman harus punya diari Ramadan, ya. Harus punya, wajibun kuduun harusun mutlakun, ya. Punya yang namanya diari Ramadan, catatan Ramadan. Beli 1 buku. Hari pertama, ya. Hari pertama kalau seandainya Anda punya tablet, bagus juga kalau seandainya bisa menggunakan tablet, ya. Tapi kalau nggak, coba beli buku deh, ya. Beli buku hari pertama Ramadan, ya. Itu ditulis apa saja, dapetin ilmu apa aja, ya. Nanti insya Allah, ya, mudah-mudahan kita bisa. Saya juga lagi merencanakan belajar ngaji bareng saya, boleh juga kali, ya, gitu, ya. Tuh, ya, cepet banget Pak Nas Ramadan itu, ya, apalagi diisi dengan ngaji dan banyak kegiatan positif. Yes, rasanya tuh kayak, ya Allah, cepet banget, gitu, ya. Nah, jadi teman-teman harus punya namanya buku. Mulai sekarang
Selesai dari sekarang ini beli buku yang ditulis aja tuh, jangan yang loose leaf ya, buku diari Ramadan ya. Hari pertama gitu kan amal solehnya apa saja gitu ya, hari kedua amal solehnya apa aja gitu ya. Nah ini ada yang mau belajar ngaji bareng saya, insya Allah deh ya, nanti saya coba usahakan ya, nanti kita mungkin saya tiap hari akan live di bulan Ramadan ya, insya Allah tiap hari akan live di bulan Ramadan. Satu live-nya tentang ngaji bareng saya, itu di Zoom ya. Yang nggak masuk Zoom ya masuknya ke Facebook gitu. Kemudian yang jam 16 ya, jam 16 atau jam 4 itu kita bicara tentang mutiara Ramadan ya, bicara tentang hadis ya, tafsir Quran gitu ya. Terus kemudian bicara tentang testimoni keajaiban ya, seperti tahun yang lalu. Zoomnya pukul berapa? Mungkin ya, mudah-mudahan ya kita bisa jam 10 pagi. Nanti, nah cakep Pak Nas mau ikut ya, nanti ngaji bareng saya. Nanti kita benerin tuh gitu ya, makhraj gitu ya. Misalnya idhar, iqlab gitu kan, idgham, itu kan beda-beda bacanya, ikhfa gitu ya. Bacanya kayak gimana sih gitu ya. Terus kemudian nanti teman-teman karena di Zoom, pas di Zoom itu bisa coba satu orang gitu ya angkat tangan, kan bisa raise hand kalau di Zoom gitu ya. Coba nanti saya perbaiki benar-benar gitu ya. Bismillah, mau Ustadz ya, mau Pak Nas ngaji bareng. Setiap hari saya kerja ya, yang kerja ya. Mungkin nanti bisa ngikut siaran ulangnya gitu ya. Mau banget gitu ya. Jam 16 saya ada jadwal ya. Silakan nanti mungkin ya. Jadi ada 2 kali, yang satu pagi hari, yang berikutnya nanti yang sore hari. Jadi ada yang pagi, ada yang sore. Bismillah ya, insya Allah. Jadi nambah ilmu. Nah yang keempat, yang terakhir ya, apa yang harus kita lakukan? Yang keempat ini ya, persiapan amal soleh. Karena kita udah punya ilmunya, kita udah siap-siap, kita mau jadi orang yang mencintai Allah. Akhirnya kita itu punya manajemen. Jadi ciri bahwa kita benar-benar punya pemahaman terhadap Ramadan yang baik adalah ya, dia punya persiapan amal soleh. Apa saja ya? Waktu Ramadan itu hanya 24 jam dikali 30 hari. Maka manfaatkan dengan berbagai amal soleh, bersedekah, target tilawah, target tarawih, target tahajud, zikir, i'tikaf. Nah, don't break the chain ya. Jadi Anda kalau nanti pas punya target gitu ya, selama 30 hari nggak boleh bolong. 30 hari nggak boleh bolong. Ya, 30 hari ya, harus semuanya gitu ya dilakukan ya. Jadi misalnya mohon maaf ya, ini kemarin ngaji kita. Jadi selama 1 2 3 4 5 6 7. Sorry lah ya, jadi nggak bagus ya. 3 4 5 6 7. Saya punya tips ya teman-teman semuanya. Nanti dalam satu setiap hari itu dibikin kotak kayak begini nih. Kalau saya bikin kotak kayak begini, kotak gitu ya. Nah terus kemudian saya bikin beberapa target nih ya, target saya nih ya, saya bikin kotak seperti ini, tanggal 1, tanggal 2 begitu juga. Nah nanti kalau seandainya saya bikin kasihin tanda tuh ya, misalnya ini tilawah nih, tilawah kalau lengkap gitu ya, itu lingkaran penuh gitu ya. Kemudian duha ya, duha nih gitu ya. Kemudian tahajud ya, tahajud ini ya, nanti dikasih tanda di sini ya, tahajud biru ya kan. Kemudian ini tilawah, kemudian ini duha ya. Kemudian apalagi sedekah ya, misalnya nih sedekah dan seterusnya. Misalnya nih ada target kita yaitu ngaji bersama Pak Nas misalnya ya, ngaji tahsin gitu. Sorry ini kayaknya ya gini, ngaji tahsin bersama Pak Nas. Udah ditargetin nih, ternyata tidur ya, kasihin tanda begini nih, silang gitu. Kasihin tanda silang ya, kasihin tanda silang. Misalnya tarawih gitu ya, tarawih aduh kagak tarawih misalnya gitu ya. Nah ini yang namanya kita tuh mecahin chainnya ya, atau mecahin tidak berhasil dalam bulan Ramadan. Jadi kalau seandainya yang berhasil dalam Ramadan yang kayak gimana? Yang berhasil dalam bulan Ramadan ada orang-orang yang tidak putus ya, tidak putus chainnya ya. Misalnya ini ya, pas
di sini ya ini terpenuhi ya, sebelah sini terpenuhi gitu ya. Misalnya yang ini tuh menahan amarah gitu. Kita latihannya. Yang ini tahajud, tilawah, duha, sedekah, tarawih. Ya. Kan kita kadang-kadang tuh ya tarawih. Jadi Anda harus punya target seperti ini ya. Misalnya ini lagi ya, ini hijaunya hijau. Jadi kalau saya tuh biasanya setiap hari gitu ya, kalau pas target saya tercapai itu saya tandain begini gitu. Saya tandain gitu ya. Kalau yang ini misalnya yang itu menahan amarah, terus kemudian gosip, tidak gosip ya. Harus ada itu target tidak gosip ya. Ya, target tidak gosip. Terus ini target apa nih? Misalnya target tahajud, tilawah, duha, sedekah, tarawih, menahan amarah tepat waktu. Atau 5 waktu ya, tepat waktu sholat. Ya. Terus kemudian ya, apalagi ya, berdoa di ya, tahajud, tilawah, duha, sedekah, tarawih, menahan amarah, tepat waktu sholat, tidak gosip, tambah ilmu ya. Atau misalnya kita punya target ya, ngaji bareng Pak Nas ya, kemudian alhamdulillah nih dapat ya. Kemudian satu lagi ya, apa nih misalnya yang di sini doa sebelum buka. Gosip pun kena target juga ya Pak Nas. Iyalah, apa di sini ya harus ada dosa yang paling benar-benar kita tuh nggak bisa tahan gitu. Nonton TV kebanyakan gitu. Boleh juga nih ya. Jadi nonton TV menahan TV gitu ya, atau menahan maksiat. Nah, boleh. Nanti tinggal masing-masing nih, kan punya targetnya masing-masing gitu ya. Setiap hari itu dipantau gitu. Punya catatan seperti ini. Saya punya catatan seperti ini. Teman-teman punya enggak? Sholat sunnah boleh, zikir pagi petang. Nah, masing-masing punya nih. Nah, saran saya enggak lebih dari 10 ya. Kadang-kadang gini ya, kita tuh pengennya kebanyakan gitu. Ya, kita pengen semuanya gitu. Tapi akhirnya enggak terkerjakan semua. Kalau saran saya maksimal 12. Maksimal itu 12 seperti ini. Target Anda di 12 seperti ini. Nah, nanti tiap hari tuh gitu ya, Anda bulet-buletin gitu ya. Anda bulet cerita Islam bareng anak boleh juga tuh ya. Dicatat di diary. Menahan dari gadget ya. Dari gadget ya, menahan dari handphone, menahan TikTokan. Iya juga ya. Gitu. Masya Allah ya. Nah, jadi perbanyak sholawat. Nah, silakan teman-teman semuanya tambahin yang kira-kira teman-teman semuanya tuh, misalnya nih ada yang zikir 1000 kali gitu ya. Ada yang targetnya kan zikir 1000 kali. Apa ya, misalnya zikir apa ya? Zikir istighfar 1000 kali masing-masing each. Nah, jadi akhirnya kita tuh punya target yang benar-benar tuh. Yuk kita buat targetnya, siap ya semua ya. Bismillah insyaallah ya. Nah, jadi don't break the chain, disiplin melakukannya ya. Karena disiplin adalah obat dari istiqomah. Jadi kalau ada yang nanya, Pak Nas gimana ya cara istiqomah? Ya nggak ada cara lain kecuali disiplin. Dan disiplin itu gitu ya. Itu ya, disiplin itu ya. Disiplin itu harus dilakukan tiap hari. Makanya yang namanya istiqomah itu adalah habit. Habit itu ya, jadi ini benar nih riyadhah ya. Disiplin akan menanamkan amal lebih kekal, dan disiplin juga perlu tekad yang kuat. Bismillah insyaallah ya. Yang berikutnya adalah strategi. Nih strateginya, bagi waktu ya, makin meningkat menjelang akhir. Nah, jadi teman-teman semuanya untuk mencapai target kita itu harus benar-benar ya menyiapkan waktu kita. Ya. Ramadan itu dibagi 3, ya kan? Ramadan dibagi 3. 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 20, kemudian 21 sampai 30. Ya, dalam sebuah hadis ya, walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif ya. Awaluhu rahmah, ausatuhu maghfirah. Awalnya itu rahmat, di tengah-tengahnya adalah ampunan, wa akhiruhu itqum minan nar. Dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Artinya ya, di sini kan final nih. Ini semifinal. Yang ini ya
semua peserta dibolehkan gitu. Kan yang terjadi kan begini yang terjadi ya. Yang terjadi tuh amal kita makin lama makin begini nih itu. Ini yang terjadi. Nggak boleh terjadi seperti ini. Anda harus menjadi orang yang harus punya strategi gimana caranya amalnya makin lama makin meningkat. Amalnya makin lama makin meningkat. Oh, warnanya sama ya. Jadi Anda harus punya target menjadi orang yang makin meningkat di akhir di akhir tak bulan ya. Nah, di akhir bulan tuh Anda seperti orang yang memacu kudanya gitu ya. Jadi mungkin di sini nih Anda baca Quran nih 2 juz gitu kan. Yang di sini naik jadi 3 juz. Yang di sini naik jadi 11 juz. 13 juz, 15 juz, 20 juz sehari gitu. Ya. Jadi naik makin lama makin meningkat gitu ya. Atau ada juga yang ininya tuh seperti ini. Jadi awalnya tuh naik gitu ya. Karena lagi semangat, makin lama makin turun dikit nih di tengahnya, ya kan? Nah, tapi pas di akhir naik lagi gitu. Ya, yang penting ujungnya naik deh gitu. Di sini Anda siapin nih, wah di awal-awal langsung geber tuh 5 juz gitu kan. Kalau 5 juta, 5 juz ya. 3 juz ya. Oh ya, nanti insya Allah akan ada COMR. Nah, makanya nanti untuk membantu kita di babak final ya, di babak final ini insya Allah kita akan ada yang namanya COMR spesial Ramadan ya. Nanti kita akan ya 20 juz misalnya ya, 20 juz sehari ya. Saya juga belum sanggup ya. Saya juga belum sanggup. Maksimal ya 11 juz, 12 juz ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya. Intinya begitu, makin lama makin meningkat. Yang berikutnya adalah eat your frog first. Nah, ini salah satu cara terbaik. Eat your frog first. Ya, frog itu apa sih? Kodok. Makan kodok terlebih dahulu di pagi hari gitu. Itu salah satu tips dalam membagi waktu. Jadi maksudnya begini. Kalau kita punya target 5 juz sehari, atau katakanlah jangan 5 juz ya. Katakanlah misalnya kalau kita punya target nih 2 juz sehari misalnya. 2 juz satu hari. Kan kita dibagi waktu nih. Ya. Subuh, pagi, kemudian siang, kemudian sore sama malam kan. Biasanya teman-teman gimana kalau bagi 2 juz sehari? Akhirnya ada yang bagi nih gitu kan. Oh, yang ini setengah juz, yang ini setengah juz, ini setengah juz, ini setengah juz. Berarti udah berapa? Udah 2 juz gitu kan. Percaya saya strategi ini nggak akan berhasil. Nggak banyak berhasilnya. Kalau mau seperti ini 2 juz sehari, habiskan 1,5 juz di pagi hari. Subuh sama pagi hari lah. Ya. Jadi di sini ya, ini langsung habiskan 1,5 juz. Sampai 2 juz. Jadi kalau bisa, kalau kita punya target 2 juz sehari, maka habiskan 2 juz itu di pagi hari. Supaya nanti di sore hari, siang hari, sore hari, malam hari, itu kita udah gak terlalu terbebani dengan target kita sendiri. Ya, jadi yang harus Anda lakukan adalah bagaimana menghabiskan target Anda di pagi hari. Oh, sampai mual-mual deh tuh gitu kan. Sampai ngantuk, baca lagi, bangun, ngantuk, baca lagi. Nanti insya Allah Anda akan mendapatkan benar-benar nih target Anda tercapai. Kalau seandainya Anda bagi ya, nanti deh habis zuhur kita baca gitu ya. Habis zuhur baca ya setengah juz. Habis asar baca setengah juz, kagak bekerja ya. Mendingan Anda habiskan di pagi hari, lepas itu Anda bisa bebas. Nah, nanti di sini target-target ini yang mana yang target utama bagi Anda? Target utama kan tahajud, tilawah. Oh, ini mah utama semua ya. Utama semua ini. Ya berarti yang ditulis di sini adalah target-target utama. Nanti Anda bisa tulis target-target yang tidak utama. So, teman-teman semuanya ya, eat your frog first. Jadi makan kodoknya di awal-awal ya. Siapkan lingkungan yang mendukung ya. Jadi saya baru bisa 1 juz 1 hari ya. Bagus, nggak apa-apa ya. 1 juz sehari bagus ya. Yang penting ya disiplin. Nah, siapkan lingkungan yang mendukung. Jadi hati-hati dengan HP, hati-hati dengan Facebook. Kita harus tahu polanya nih kita. Jadi pada saat pagi-pagi hari itu gitu kan, ketika Anda mau mengejar target tilawah Anda,
itu harus naruh HP jauh dari jangkauan gitu ya. Sebisa mungkin jangan baca Quran di HP yang menyala gitu. Kalau mau di offin dulu ya, di airplane mode begitu ya, sehingga akhirnya Anda nggak terganggu. WhatsApp masuk nggak kebaca gitu kan. Nah, kalau bisa yang bagusnya ya pakai Al-Quran ya. Tapi kalau seandainya Al-Quran bagi Anda gelap gitu ya, pakai HP yang lain gitu. Yang penting Anda terhindarkan dari distraksi ya, atau hal-hal yang bisa mengganggu Anda. Kemudian juga siapkan lingkungan yang mendukung. Jadi di kantor, di apa segala macam itu sama-sama saling membantu. Bagus kalau seandainya dibuatin satu grup ya, dibuatkan dalam satu grup. Nanti insya Allah teman-teman CTMR saya nanti akan minta gitu ya, supaya makan kodoknya di awal-awal. Masya Allah, syukran masukannya. Yes, bismillah ya, insya Allah. Mode pesawat, iya benar, mode pesawat. Ya kalau seandainya baca Al-Quran di HP. Tapi kalau seandainya baca Quran di Al-Quran bagus banget tuh. Baca Quran di mushaf ya. Quran singkirkan dulu ya. Saya kalau kelamaan ngaji bacaannya jadi suka balelol Pak. Ya. Paksakan ya. Jadi ada doanya itu, Allahumma paksakan gitu ya. Berikutnya adalah pencatatan. Yang membedakan amatir dengan profesional adalah record. Itu yang membedakan antara orang-orang yang nggak profesional ya. Nah nih ada pertanyaan begini, dosa tidak Ustadz kalau tilawat tapi bacaan Qurannya tidak benar, tetap baca apa tidak usah? Baca terus ya. Karena orang-orang yang membaca Quran dengan lancar pahalanya 1. Orang-orang yang baca Quran lancar pahalanya 1. Orang-orang yang baca Qurannya terbata-bata pahalanya 2. Ya, terbata-bata berarti kan ada-ada aja kadang-kadang salah, dapat 2 pahala karena dia pahala membaca dan pahala belajar gitu ya. Allahumma paksakan gitu ya. Bagaimana Pak Nas agar kita kaum Hawa ini ya, bagaimana kita kaum Hawa yang berhalangan biar target tercapai? Pertama, buat target yang realistis ya. Kalau seandainya nih halangan gitu ya, oh kayak wanita kayaknya oke lah saya targetin 2 juz gitu, 2 kali khatam atau 1 kali khatam deh. Nah terus kemudian kita harus tahu polanya, kapan haidnya gitu kan. Haid kan bisa kelihatan, artinya bisa terprediksi ya kan, bisa terprediksi kapan nih saya haidnya. Bulan lalu tanggal 28, oh mungkin maju sedikit jadi 26 gitu ya. Nah sebelum tanggal 26 geber habis gitu ya, semaksimal mungkin. Bismillah ya, buat 1 buku tersendiri yang berisi evaluasi harian dari Ramadan. Nah Anda harus punya bukunya ya. Kalau seandainya Anda sekarang sudah gadget mania ya, maka di dalam tablet Anda, di iPad Anda ya, di handphone Anda itu harus ada pencatatan Ramadan ya. Bagus kalau seandainya Anda membeli diari Magnet Rezeki ya. Diari Magnet Rezeki bisa beli di para CTMR ya, pesan di CTMR. Ada buku diari Magnet Rezeki, itu di sana kita bisa memberikan catatan-catatan yang kita buat di Ramadan kita. Nah, maka akhirnya dengan persiapan yang sungguh-sungguh, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan nanti tunggu ya teman-teman ya, rilis program Ramadan dari Magnet Rezeki. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengikuti program-program Ramadan kita ya, semuanya free ya, kecuali nanti COMR ya. Camp online Magnet Rezeki. Nah di sana ada sedikit infaknya insya Allah ya. Ustadz kalau baca Qurannya sambil ngikutin bacaan di YouTube gimana ya? Boleh-boleh saja ya kalau seandainya nanti pas ada di YouTube ya, misalkan ada bacaannya kita ngikutin gitu ya. Nah berarti kita bahasanya bukan tilawah, itu namanya tasmi' ya. Tasmi' itu mendengarkan, tapi kita sambil mengikuti, nggak apa-apa, bagus ya insya Allah. Insya Allah bisa Ramadan minimal 2 kali khatam. Bismillah, mudah-mudahan. Masya Allah, alhamdulillah udah mulai isi diari MR. Yes, ayo. Untuk yang belum bisa baca Quran, apa cukup baca Al-Ikhlas Pak Nas? Apakah pahalanya sama? Enggak dong. Terus aja ya, berusaha ya, belajar gitu. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk bisa membaca Al-Quran, walaupun mungkin ya terbata-bata, tetap dibaca ya. Bismillah, insya Allah. Ya kalaupun seandainya nggak bisa juga ya baca Al-Ikhlas boleh. Tapi masa iya sih ya cuma Al-Ikhlas aja. Keren Pak Nas jadi tahu target kita tahun ini. Apakah lebih baik apa belum di tahun berikutnya? Yes, bismillah ya insya Allah. Alhamdulillah sudah beli Pak Nas, anak-anak juga dibelikan. Yes, bismillah. Wah ada diari Magnet Rezeki, ada ya. Bolehlah nanti tanyakan pada CTMR.
Masya Allah bagus banget ilmunya Pak Anas. Amin amin. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dengan sungguh-sungguh. Macam mana saya nak COMR ya, Camp Online Magnet Rezeki. Nanti insya Allah kita akan umumkan di channel semuanya ya. Pak Anas, lebih baik mana tadarusan di masjid bareng-bareng atau di rumah? Jadi begini, dibedakan antara tadarus pribadi dengan tadarus bersama-sama ya. Boleh tadarus bersama-sama di masjid, itu targetnya berbeda, target kita berbeda. Jadi dua-duanya bagus ya. Katakan misalnya nih kita target nih 1 kali khatam untuk diri kita sendiri, 1 kali khatam bersama dengan teman-teman masjid, boleh gitu ya. Boleh, itu karena pahalanya pahala berjamaah, itu pahala tadarus berjamaah, khatam berjamaah. Boleh, bismillah. Pak Nas, ditunggu jadwal ngaji barengnya ya, biar bisa buat jadwal Ramadan ya. Bismillah. Iya, masak juga gitu ya, dibuat jadwalnya. Alhamdulillah sangat bermanfaat ya. Amin 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 ya. Hubungi CTMR setempat atau nanti saya coba posting di Telegram ya. Saya posting di Telegram. Bagusan mana Pak Anas? Banyak-banyakin baca Quran atau baca Quran sambil baca artinya juga Pak Anas, biar sambil merenungi artinya. Di bulan Ramadan fokus perbanyak bacaan walaupun nggak paham. Ya. Di bulan Ramadan. Sebenarnya di bulan-bulan lainnya juga sebenarnya paksain aja baca gitu. Ya, walaupun nggak paham, nggak apa-apa gitu ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan kasih paham dalam agenda-agenda kita ngaji bersama dengan para ustadz ya di YouTube dan segala macam itu ya, kita bisa ditambahkan pemahaman kita, tapi harus ya dengan maksimal menghatamkan Quran ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang terbaik? Apa kata Rasulullah? Membaca Quran dari awal sampai akhir, kemudian balik lagi dari awal sampai akhir, dia teruskan seperti itu sampai meninggal dunia. Itu adalah amal yang terbaik ya. Jadi amal terbaik adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an, apalagi di bulan Ramadan ya. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Demikian, mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini bermanfaat dan memberikan semangat bersama-sama kita untuk menjadikan Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik. Bismillah, mudah-mudahan bersama dengan komunitas Magnet Rezeki kita mencapai derajat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Nasrullah undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.